budaya. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anak, di pagi hari ini kita bersama-sama akan melakukan pembelajaran pendidikan agama Buddha. Namun sebelum pembelajaran ini kita lakukan, marilah kita awali dengan melakukan doa nama Karagata. Untuk itu silahkan kalian mengambil sikap duduk dan beranjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang bhagawantang apiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo Dhammoang namasami. Namo Dharmaya. Supati pano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Namo Sanghaya. Kemudian marilah kita lakukan untuk meditasi atau hening sejenak. Untuk itu silahkan kalian mengambil sikap duduk tegak, nyaman, dan rileks. Pejamkan mata dan sadari napas masuk dan napas keluar. Tarik napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku tahu. Hembuskan napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku tahu. Tarik napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku tenang. Hembuskan napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku bahagia. Silahkan sadari secara berulang-ulang. Tetap terjaga. Buka kedua mata. Meditasi cukup. Anak-anak, marilah kita memasuki materi pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Siapkan, camkan, perhatikan. Kita akan melakukan pembelajaran itu. Di kesempatan ini kita masih membahas tentang pasca penerangan sempurna Sang Guru Agung kita Buddha Gautama. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang 7 minggu pasca penerangan sempurna. Kemudian di pertemuan yang lalu sudah kita bahas minggu yang pertama, minggu yang kedua, minggu yang ketiga, dan kita akan memasuki minggu yang keempat. Setelah selesai, baru kita masuk di minggu yang kelima, minggu yang keenam, dan minggu yang ketujuh. Untuk lebih jelasnya,
Mari kita simak bersama-sama. Anak-anak, peristiwa atau kejadian di minggu yang keempat ini bisa kalian simak pada tayangan yang telah Bapak sampaikan. Silakan kalian mengamati gambar yang ada di hadapan kalian. Itu sebagai satu petunjuk materi apa yang akan kita lakukan. Di gambar tersebut menggambarkan guru agung kita sedang melakukan satu aktivitas berdiam di kamar permata. Apa yang dilakukan? Beliau atau guru agung junjungan kita merenungkan, mempelajari dan menyelami Abhidhamma merupakan risalah atau inti dari ajaran Buddha secara khusus. Apa itu isinya? Kalian bisa simak. Di situ ada atau kita sebut Dhamma Sangani, ada Wibangga, ada Datu Kata, adalah Punggala Panyati, Kata Watu, Yamaka, dan Patana. Ini isi ringkasan yang ada di dalam Abhidhamma. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bareng-bareng di tayangan ini. Nah, ketika guru agung menyelidiki 6 risalah itu, yaitu Dhamma Sangani sampai dengan Yamaka, tubuhnya atau tubuh Sang Buddha tidak memancarkan cahaya. Namun setelah guru agung kita mencapai perenungan yang ketujuh atau perenungan Patana, kemahatauannya akhirnya menunjukkan kilauan cahaya aura yang luar biasa. Demikian juga ketika merenungkan Dharma yang sangat halus. Kemudian selanjutnya beliau juga berpikir tentang ajaran yang lebih tinggi. Maka pikiran dan batin beliau sangat suci, sehingga dari tubuh beliau memancarkan 6 sinar berwarna yang masing-masing mewakili sifat mulia Buddha Gautama. 6 warna itu antara lain biru, itu melambangkan bakti. Warna kuning melambangkan kebijaksanaan. Warna merah menunjukkan cinta kasih. Putih menunjukkan kesucian. Oranye semangat atau warna campuran berarti kegiatan. Nah, anak-anak, di minggu keempat ini diisi dengan perenungan terhadap Abhidhamma ini, dikenal sebagai Ratanya Gara Sataha, dikenal dengan Ratana Saga Sataha. Saya ulang, dikenal sebagai Ratana Gara Sataha. Itu minggu keempat dengan peristiwa itu. Kemudian selanjutnya kita menginjak di peristiwa atau kejadian di minggu kelima. Mari kita amati gambar yang ada di hadapan kalian. Di gambar itu guru agung kita sedang melaksanakan meditasi. Di situ ada 3 perempuan
anak putri atau seorang putri yang sedang menari di hadapan guru agung junjungan kita. Nah, peristiwa itu menggambarkan tentang apa? Mari kita simak bareng-bareng. Nah, Sang Buddha ketika berdiam di bawah pohon Ajapala sambil meresapi kebahagiaan, kebebasan yang beliau rasakan, yang kita kenal dengan istilah Wimuti Sukha selama 7 hari. Selain itu, ketika beliau sadar dari samadinya, ada pertapa sombong yang menghampirinya. Tanpa menunjukkan rasa hormat, dia bertanya, dalam hal apa dan kondisi apa yang membuat seseorang itu disebut Brahmana? Pertanyaan ini ditujukan kepada guru agung junjungan kita tanpa memberikan penghormatan. Lalu guru agung kita menjawab, seseorang dapat disebut seorang Brahmana atau Brahmana jika sudah membuang kejahatan, tidak congkak, bebas dari kekotoran batin, dan mampu menguasai diri serta mengukur dirinya sendiri. Itu jawaban Buddha. Kemudian seseorang dapat disebut Brahmana jika dia benar-benar memiliki pengetahuan dan menjalani kehidupan suci dengan benar. Oleh karena itulah, selain daripada itu, guru agung kita Sang Buddha itu juga banyak godaan. Kalau kalian masih ingat di tayangan sebelumnya, guru agung kita sedang bermeditasi, ada 3 orang putri yang menari lenggak-lenggok di hadapan Buddha. Nah, banyak godaan yang dihadapi, namun Buddha atau guru agung kita melalui putra-putri cantik jelmaan dari Mara Tanha itu, yaitu Tanha, Arati, Raga, akan tetapi usaha itu sia-sia dan tidak menggoyahkan keteguhan batin Buddha. Jadi anak-anak, balik sebelum ini tadi ada satu gambaran, ada 3 orang putri tadi, dia menjelma dirinya sebagai seorang Tanha, sebagai seorang Arati, sebagai seorang Raga. Dia menggoda Sang Buddha untuk menggugurkan dalam pertapaan itu, namun itu sia-sia. Kemudian selanjutnya mereka juga menampakkan diri sebagai 3 orang gadis yang elok seperti dalam gambar tadi dan menggiurkan, yang dengan berbagai macam tarian yang erotis diiringi dengan nyanyian yang merdu dan bisikan yang memabukkan, berusaha untuk merayu dan menarik perhatian Buddha Gautama. Namun semua itu tidak menggoyahkan batin Buddha, sehingga akhirnya mereka pergi meninggalkan Buddha Gautama. Dan peristiwa yang terjadi di minggu kelima ini dikenal sebagai Ajapala Santaha. Nah, demikian anak-anak peristiwa di minggu kelima. Untuk itu,
marilah kita lanjutkan untuk membahas peristiwa yang terjadi di minggu ke-6. Coba kalian amati, ada satu gambar Guru Agung junjungan kita sedang melaksanakan meditasi. Di balik itu, di belakangnya itu ada gambar 7 ular, ya, ular naga, ular yang besar itu di belakang, di bawah kepala beliau itu, di belakangnya itu. Nah, peristiwa itu menggambarkan apa? Tentunya kalian sudah punya satu bayangan. Nah, untuk lebih jelasnya atau lengkapnya, mari kita bahas bersama-sama. Guru Agung junjungan kita ketika itu berpindah dari pohon Ajapala ke pohon Mucalinda. Namun beliau juga tetap menikmati sambil meresapi kebahagiaan kebebasan atau wimuti sukha. Nah, selama beberapa hari beliau melaksanakan meditasinya. Di titik tertentu, di saat-saat tertentu datang prahara atau peristiwa atau bencana atau gangguan yang menimpa beliau, yaitu dengan adanya peristiwa turunnya hujan yang lebat dan angin dingin yang menusuk tulang, dan ini biasanya tidak terjadi seperti ini. Nah, ketika ada satu prahara, maka Mucalinda, ya, yang tadi dikat pohon Mucalinda tadi itu, sang raja naga perkasa keluar dari kediamannya. Ketika tadi di atas tadi sudah Bapak jelaskan, ketika Guru Agung bermeditasi di pohon Mucalinda itu, mengetahui peristiwa itu, maka sang raja naga ini yang perkasa ini keluar dari kediamannya dengan satu harapan untuk menyelamatkan sang Guru Agung. Caranya bagaimana? Ia membelitkan badannya 7 kali memutari tubuh Buddha Gotama, dan kepalanya memayungi Buddha Gotama dengan berpikir. Nah, kamu lihat itu di gambar itu, ya, melilit tubuhnya. Di kaki Buddha itu ada ular itu, ya, di bawah itu bunga teratai itu melingkari tubuhnya, kepalanya menutupi. Dengan berpikir apa? Dengan berpikir semoga yang mulia tidak dirundung dingin, tidak terkena air hujan, dan tidak diganggu lalat, nyamuk, angin, terik matahari, dan binatang merayap. Itu yang berada di dalam pikiran sang raja naga tersebut. Nah, maka pohon Mucalinda yang melindungi tubuh Buddha mengakibatkan tidak ada satu titik air pun dan angin mampu menembus ke tubuh Buddha. Nah, pohon Mucalinda ini merupakan penjelmaan seorang dewa yang menyamar kondisinya atau menyamar untuk
melindungi guru agung junjungan kita. Nah, setelah kondisinya menjadi aman, normal, maka dewa itu kembali atau merubah dirinya menjadi seorang pemuda dan lalu menghampiri dan berdiri dengan sikap hormat dan menelungkupkan dua tangan di depan dada di hadapan Buddha sebagai bentuk penghormatan. Nah, anak-anak, di minggu ke-6 ini saat Buddha Gautama tinggal dalam lilitan 7 kali sang Raja Naga Mujalinda, dikenal sebagai satu peristiwa, yaitu Mujalinda Sattaha. Jadi anak-anak, seorang pemuda tadi atau seorang dewa tadi dengan kekuatannya dia menjelma dirinya sebagai seekor ular untuk melindungi sang Buddha. Sebagai bentuk penghormatan itu dikenal dengan istilah Mujalinda Sattaha. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Di peristiwa minggu ke-7 ini, kalian Bapak ajak untuk melihat, mengamati sebuah gambar di dalam tayangan itu. Guru Buddha di bawah pohon, di hadapannya itu ada percikan air. Di sana ada kura-kura, ada pohon teratai. Nah, kira-kira menggambarkan peristiwa apa itu ya di minggu ke-7 itu? Mari kita simak bareng-bareng dan kita bahas secara bersama-sama. Nah, di minggu ke-7 ini Buddha dengan tenang melewatkan waktunya di bawah pohon Rajayatana dan mengalami kebahagiaan, kebebasan atau wimuti sukha. Kemudian mengucapkan sebuah kalimat melalui banyak kelahiran dalam kehidupanku, dan aku mengembara mencari tetapi tidak menemukan pembuatan rumah ini. Maka dengan jelas di situ disampaikan oleh Guru Agung junjungan kita, lahir tua mati, lahir tua mati, lahir tua mati, itu dikatakan melalui banyak kehidupan mengembaranya. Tetapi Guru Agung junjungan kita tidak menemukan itu. Dan beliau katakan dalam satu pengembaraan lahir tua mati itu belum menemukan rumah ini, dikatakan oleh Guru Agung junjungan kita itu sangat menyedihkan. Menjalani kelahiran yang berulang-ulang. Kenapa demikian? Maka Buddha berpendapat bahwa hal itu tidak akan menyelesaikan dalam satu pencarian. Kemudian Guru Agung kita berkata, "Oh, si pembuat rumah, engkau telah terlihat. Engkau tidak akan membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah rusak.
tiang belandarmu telah hancur, pikiran mencapai keadaan tanpa kondisi, mencapai akhir dari nafsu keinginan. Maka di saat fajar itu Buddha mengucapkan lagu pujian yang menggambarkan tentang ketenangan dan pengalaman batinnya. Maka di minggu ketujuh ini dikenal sebagai Raja Jayatana, Sataha di kaki pohon Rajayatana. Nah anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan, memperhatikan apa yang telah Bapak sampaikan tadi, mudah-mudahan akan menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Sebagai bentuk kalian telah menguasai materi, tugas kalian adalah mengerjakan lembar kerja 2. Terus bagaimana caranya? Langkah awal yang harus kamu lakukan adalah menuliskan nama, nomor absen, kelas, tanggal. Kemudian yang harus kamu cermati atau tugas pokoknya adalah kalian membuat atau merumuskan 2 pertanyaan dan jawaban di tiap peristiwa yang diawali minggu keempat sampai minggu ketujuh. Nah, bagaimana caranya? Bapak mencoba untuk membuat kolom dengan satu harapan memudahkan kalian nanti melakukan atau membuat pertanyaan dan jawaban tersebut. Ada 3 kolom di situ. Kolom pertama berisikan minggu ke berapa. Kemudian kolom yang kedua berisikan pertanyaan dan dan kolom yang ketiga berisikan jawaban. Bagaimana cara mengisinya? Kalian simak. Minggu keempat. Kemudian setelah itu kalian membuat pertanyaan. Tubuh Buddha memancarkan cahaya ketika melakukan perenungan. Kemudian jawabannya adalah melakukan perenungan patana. Nah, di minggu keempat ini kalian membuat 2 soal dan 2 jawaban. Demikian pula nanti pada minggu kelima, keenam, ketujuh, masing-masing kalian membuat 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Nah, setelah selesai kalian membuat pertanyaan dan jawaban, tugas yang paling akhir adalah kalian mengungkapkan perasaanmu tentang teladan apa yang dapat kamu contoh setelah mempelajari materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Dan ketika kalian ada kendala, ketika kalian ada kesulitan, bisa kamu lakukan dengan berdiskusi sama temanmu, atau kalian bisa membaca literatur, atau kalian bisa browsing internet.
dan bisa juga kalian telepon ke Bapak. Nah anak-anak, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan hari ini memberikan satu berkah, kekuatan, kesehatan, kesejahteraan, dan pengetahuan. Maka pendidikan agama Buddha Bapak akhiri dengan melantunkan Parita Namaskara secara bersama-sama. Untuk itu silahkan kalian bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawakasangho Sanghang namami. Sapisata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.